Shalom, adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Adik-adik sekalian, jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian ya. Berpakaian rapi dan sopanlah ketika mengikuti ibadah. Ajak pula orang tua kalian untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu bersama-sama. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan inilah kakak guru sekolah minggu bersama anak remaja yang akan melayani kita pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, bertemu lagi dalam ibadah remaja kita pada hari Minggu yang kudus ini. Walaupun kita masih beribadah seperti ini, namun tidak mengurangi semangat kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Dan untuk itu, sebelum kita mulai ibadah kita, saya persilakan adik-adik semua secara masing-masing, secara pribadi, untuk bersatu teduh, mohon pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam ibadah ini. Mari kita bersatu teduh. Tuhan, ini kami siap untuk beribadah kepadamu, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Semua ciptaan Tuhan itu indah, tidak ada yang tidak berharga di matanya, semua berharga. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mainkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan 2, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa, gunung dan lembah, semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Pertolongan kita adalah dan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kita dari segala orang kudus. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur pujian secara berbalasan dari Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Silakan dibuka. Adik-adik semua di rumah masing-masing. Kita akan baca dari Mazmur 145 ayat 14 sampai 21 yang berbunyi demikian. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya.
tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada Yesus, kita selalu merindukan firman-Nya, kita haus akan firman-Nya untuk kita dengar dan kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari kita menyanyikan pujian, Ku rindu firman-Mu. Firman-Mu, ku rindu sabda-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu hatiku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Shalom adik-adik yang kekasih. Kini tiba saatnya kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan Alkitab kita, siapkan diri dan hati kita. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah setiap kami untuk dapat memahami firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Bagi hamba-Mu, hamba menyadari hamba pun dengan keterbatasan. Namun hamba percaya bahwa Engkau yang akan memampukan hamba untuk dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik yang kekasih, kakak punya satu pertanyaan untuk kita jawab bersama. Ketika di rumah kalian melakukan sebuah kesalahan, bagaimana respon dari kedua orang tua kalian? Apakah mereka hanya berdiam diri saja melihat kesalahan yang kalian lakukan? Atau bahkan sebaliknya, mereka akan marah dan memberikan hukuman atas kesalahan yang kalian lakukan? Ya, benar sekali. Pasti mereka akan marah dan memberikan hukuman kepada kita. Pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita terambil dari Kejadian 7 ayatnya yang ke-10 hingga 24. Kejadian pasal 7 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-24. Silakan adik-adik memperhatikan Alkitabnya, mengikuti dari rumah, dan kakak akan membacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 7 ayat 10 hingga 24, firman Tuhan. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh
serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis burung, binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih, Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia membuat bahtera yang sangat besar di atas bukit. Orang-orang yang ada pada saat itu menjadi heran, bertanya-tanya, mengapa Nuh membuat bahtera di sini? Padahal tempat ini jauh dari laut. Mau diapakan bahtera sebesar itu? Nuh menjelaskan kepada mereka apa tujuan dari pembuatan bahtera itu. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang percaya. Mereka malah mengejek-ngejek Nuh dan mengatakan bahwa Nuh sudah gila. Sungguh sangat disayangkan. Waktu Tuhan untuk menghukum manusia sudah dekat, tetapi mereka tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertobat kepada Tuhan. Lalu Tuhan datang kepada Nuh untuk memperingatkan Nuh bahwa 7 hari lagi aku akan mendatangkan hujan yang tidak akan reda selama 40 hari 40 malam untuk membinasakan semua manusia yang ada di bumi. Kemudian Tuhan memerintahkan Nuh untuk masuk ke dalam bahtera bersama dengan keluarganya dan membawa semua binatang sesuai perintah Tuhan. Setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Tiba-tiba air bah datang
Semua orang yang ada di bumi jadi ketakutan. Mereka mencoba untuk menyelamatkan diri, berlarian ke sana kemari. Tapi tak ada satupun dari mereka yang selamat dari murka Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya beserta seisi bahtera itu yang selamat. Tuhan sangat marah kepada mereka yang telah menolak dan bahkan melupakan Tuhan. Adik-adik yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, hingga hari ini, apakah kita sudah taat kepadanya? Atau bahkan sebaliknya, kita masih sering banyak melakukan kesalahan. Kita masih sering tidak taat, tidak melakukan perintah Tuhan. Ingatlah bahwa tak ada satupun yang tersembunyi bagi Tuhan. Jikalau kita masih sering melakukan hal demikian, mari kakak mengajak kita semua datang kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita, dan kita memohon kepada Tuhan untuk memampukan kita terbebas dari belenggu dosa. Allah kita penuh kasih, seperti halnya Tuhan menyelamatkan Nuh. Demikian pula Tuhan yang akan menuntun kita menjalani kehidupan ini. Mari tetap setia kepadanya, melakukan perintahnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Itulah tadi firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan pada hari ini, yang mengajarkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak pernah berkompromi dengan dosa, dan hanya kehendak Tuhan saja yang jadi dalam kehidupan kita. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari PKJ 127 ayat 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, Aku nantikan setuhan-Mu. Mulai pujian lagi, jadilah Tuhan kehendak-Mu. jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Adik, tiba saatnya kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik remaja kami dalam kehidupan mereka, dalam masa libur mereka pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati selalu mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan selalu kepada mereka, memberkati pendidikan mereka. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang selalu menjaga dan selalu merawat adik-adik kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam mendidik adik-adik kami. Berkati mereka dalam pekerjaannya Tuhan, dan biarkanlah apa yang mereka lakukan dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang tetap setia melayani Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berikan kesehatan kepada kami, dan biarkanlah apa yang kami lakukan dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden berserta seluruh pemerintahnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, memberikan selalu kesehatan kepada Bapak Presiden, dan juga khusus kami berdoa untuk kota kami Makassar ya Tuhan, dan untuk negara kami. Kiranya Engkau memberkati, semoga ya Tuhan kondisi ini boleh pulih
Semoga virus ini boleh hilang dari muka bumi, sehingga kami boleh hidup kembali dengan normal sesuai dengan kebiasaan kami sebelumnya. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, petunjuk hidup baru kita pada hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 18 dan 19 yang berbunyi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan mari terima berkat dari Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyari kita dengan wajah-Nya. Amin. Setiap kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kabar sukacita kepada sama kita. Dan mari kita menyanyikan pujian sebagai penutup ibadah kita pada hari ini dari pujian dari nyanyian Kidung Baru 210 ayat 1 dan 4, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau tinggalkan sembisimu, padamkanlah segala nafsuku, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Demikianlah ibadah kita. Kakak Paul, Kakak Ronald, Bayu, Kakak Apri, dan Juan mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati memberkati. semuanya. Dadah.